Kang Randy. Bisa. Nama Anda pun juga Randy, bukan Anda yang memberi nama, tapi hidup yang ada pada kedua orang tua Anda yang memberi nama, ya kan? Iya. Sebetulnya nama manusia ini yang memberi nama ya Allah sendiri, ya Tuhan sendiri, ya hidup itu sendiri. Begitu. Jadi rahasia nama Allah yang ke-100 itu ternyata ya nama-nama kita sendiri. Ketika nama kita sudah dileburkan ke dalam nama Allah, selesailah nama kita. Maknanya selesailah pagelaran manusianya, yang ada hanya pagelaran Allah itu sendiri. Izinkan bagaimana sholat khusyuk untuk mengingat Allah. Bila masih wujud manusianya yang merasa bisa sholat, selamanya tak akan pernah dapat kekhusyuan. Kenapa? Karena yang jadi Tuhannya sholat masih manusianya. Tanda buktinya apa? Kita selama ini hanya pura-pura sholat saja, pura-pura nyembah saja, pura-pura beriman saja, pura-pura berkeyakinan saja. Apa buktinya? Ketika kita di sholat, yang kita datangi, yang kita hadapi ternyata bukan Tuhan, tapi sesembahan-sesembahan yang kita sembah, yang kita datangi. Harta, dunia, urusan-urusan yang selain Allah datang di sholat kita. Ya enggak, Kang Mas? Iya. Itu tanda bukti kita selama ini iman kita belum kepada Allah, tapi masih iman kepada hawa nafsu, iman kepada diri kita sendiri yang kita esakan di dalamnya, yang kita ahadkan di dalamnya. Berarti iman kita ketika manusianya masih ada, tak akan pernah bisa beriman kepada Allah. Kenapa? Karena Allah selama ini tidak dijadikan Tuhan oleh manusianya. Karena manusianya selama ini selalu menjadi Tuhan-Tuhan itu sendiri di dalam dadanya. Sehingga semuanya dicipta-ciptakan manusianya. Kenapa? Karena manusia tidak percaya bahwa Allah itu Maha Pencipta. Apa buktinya? Aku duduk seolah-olah aku yang bisa duduk. Mana mungkin Allah bisa duduk? Allah kan Tuhan. Ya enggak? Ya. Sementara badan tanpa hidup ya enggak bisa duduk. Berarti yang duduk itu badan atau hidup? Nah, kalau kita sudah menyadar, yang berpola apa-apa, yang beraktivitas apa-apa itu sebenarnya Tuhan itu sendiri, bukan badan. Itulah agama Islam rahmatan lil alamin. Ketika manusianya sudah sampai kepada Islam rahmatan lil alamin, maka tidak membeda-bedakan lagi antara manusia dengan manusia yang lain. Kenapa? Karena semua manusia dituhani oleh uripe Allah, maka hatinya akan tenang, tidak ada gaduh-gaduh lagi alias damai. Ya enggak, Kang Mas? Iya. Begitu, tergantung masing-masing hati kita, duduk di mana kita, duduk di kemanusiaan apa, duduk di alam ketuhanan. Hanya kita sendiri yang tahu. Bila hati kita masih gaduh, berarti kita masih di alam anar, alam jin, alam panas. Akan tetapi bila kita sudah damai, tenang hati kita menyaksikan apa yang digelar Allah, yaitulah surga itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana caranya agar jiwa kita bisa tenang? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, relakan, ridhokan bahwa hidup dan badan dan apapun yang teraktivitas atasmu bukan milikmu. Relakan, ridhokan bahwa itu bukan kamu, akan tetapi Allah. Bila sudah begitu, ya Allah pasti ridho. Bila manusia sudah tak punya daya upaya lagi kecuali daya upaya Allah, ya pasti ridho itu akan datang meridhoi manusia yang sudah menyerahkan dirinya. Bila manusia sudah menyerahkan dirinya, fadkhuli fi ibadi, yaitu mengabdi. Bukan dengan sholat, dengan ibadah yang ala manusia. Bukan ke masjid, bukan ke gereja yang ala manusia. Itulah yang disebut mengabdi ketika manusianya sudah menghaturkan dirinya kepada Tuhannya.
Itulah mengabdi. Ketika manusianya sudah di dalam hamba-hamba yang mengabdi, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Ya itulah surga. Damainya hati, enjoy tenang saja. Ya itulah surga. Hati yang tidak panas lagi melihat pagelaran-pagelaran Allah. Bagi manusia yang masih duduk di dalam anar dan di dalam neraka, ya ia akan panas dengan pagelarannya Allah. Kenapa? Karena manusianya tidak punya iman kepada Tuhannya, bahwa Tuhan yang bergelar, yang berkuasa atas seluruh manusia. Iya enggak, Kang Mas? Iya. Bisa dipahami? Iya, paham. Apakah masih ada ganjalan-ganjalan dalam hati? Sudah tidak ada. Alhamdulillah, memang ganjalan di hati itu satu-satunya ganjalan ya diri manusia kita. Bila masih ada diri manusia kita, ya diganjal terus kita. Sholatnya diganjal, dibegal. Agar supaya apa? Agar supaya sholatnya tidak sampai kepada Allah. Alias apa? Dimakan-makan sendiri. Ibadahnya diganjal. Supaya apa? Dimakan-makan sendiri. Diaku-akui. Sholat ibadahnya, kebaikannya, hanya aku yang sholat. Hanya aku yang ibadah. Masih manusianya mengganjal dirinya sendiri sampai kepada Tuhannya. Jadi satu-satunya ganjalan ya manusianya. Bila masih ada manusianya, semuanya terputus dari rahmatnya Allah. Hamba-hamba yang abdi itu boleh kita yang sholat puasa semua itu yang bisa mempuasakan manusianya ya hidup. Kalau tidak ada hidup ya manusianya sudah tak ada gelarnya. Seperti mayat yang hanya dimandikan oleh hidup. Seperti mayat yang hanya disolatkan, dipakaiani, dikubur oleh sang hidup. Itulah ketika kita melihat orang mati, ya itulah sejatinya iman itu. Sebenarnya kita ya tidak bisa mandi, tidak bisa sholat, tidak bisa bersuci, tidak bisa ngapa-ngapain, alias semua Allah yang memeliharanya. Kalau kita sudah sampai kepada Islam yang rahmatan lil alamin, semuanya indah, semuanya di dalam pagelaran, semuanya di dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah itu sendiri. Indah, tidak ada yang salah lagi. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Begitu. Bisa dipahami, Kang Mas? Iya, bisa. Enak kan? Damai hati kita kan? Iya. Yang membuat hati kita tidak damai ya karena ada musuh-musuh Allah. Siapa musuh-musuh Allah? Manusia inilah yang selama ini menjadikan Allah sebagai musuh-musuhnya. Apa buktinya? Menyangka bahwa Allah itu tidak bisa naik motor. Menyangka Allah itu tidak bisa makan. Menyangka Allah itu tidak bisa minum. Menyangka Allah itu tidak bisa ngapa-ngapain. Hanya manusianya yang berkuasa untuk ngapa-ngapain atas diri manusianya. Apa itu tidak menjadi musuh Allah, Kang Mas? Iya. Nah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sejak dari tanah sampai hingga nanti kembali kepada tanah, kita selalu bersetubuh dengan Allah. Allah selalu bertajalli kepada kita. Allah selalu menjaga, meliputi kita. Akan tetapi kita tidak menyadarinya. Iya. Jadi siapapun manusianya, apapun agamanya, bila memahami paparan-paparan yang seperti ini akan damai. Tidak ada permusuhan-permusuhan lagi. Kenapa? Karena musuh yang ada di dalam dadanya sudah ditumbangkannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yasmin. Waalaikumsalam Ustaz. Ini barusan buka HP. Alhamdulillah. Silakan disimak dulu. Iya, Ustaz. Jadi sebenarnya musuh seluruh manusia itu adalah dirinya sendiri. Jadi setan iblis itu sebenarnya tidak gaib. Bila iblis setan itu gaib, manusia tak akan bisa perang. Manusia akan diplokoto atau manusia akan ditipu saja oleh iblis dan setan. Bila setannya gaib, padahal Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran, Inna syaitana lakum aduwwum
Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapakah yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas hatimu? Yaitulah syaitan itu yang harus kamu binasakan. Agar apa? Agar engkau bisa terbang lagi seperti malaikat. Kenapa malaikat itu kok ada sayap-sayapnya? Karena malaikat itu ibaratkan manusia-manusia yang sekejap terbang ketemu Tuhannya. Sedetik atau seketik mata ketemu Tuhannya. Waktu duduk ketemu Tuhannya. Waktu berdiri ketemu Tuhannya. Waktu sholat ketemu Tuhannya. Waktu makan ketemu Tuhannya. Yang ternyata yang ada hanyalah Allah yang memerankan seluruh manusia. Itulah yang dilambangkan malaikat yang bersayap. Maknanya bisa bebas terbang, kadang ke langit, kadang ke bumi, kadang Tuhannya yang nyata, kadang manusianya yang nyata. Semuanya tidak masalah. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang menciptakan manusianya. Dan manusianya takkan pernah bisa ingkar kepada Tuhannya. Manusianya takkan pernah bisa mensekutukan Tuhannya. Kenapa? Karena peran yang ada dalam diri manusia. Setiap diri manusia adalah peran Tuhannya. Itu pandangan, itu pemahaman, itu pengertian bagi orang-orang yang sudah sampai kepada rahmatan lil alamin. Jadi tidak bisa nyalah-nyalahkan lagi. Karena tanpa Allah ia tak ada peran. Iya kan Kang Mas? Iya, betul. Alhamdulillah. Ya Bu Yasmin silakan apa yang mau disampaikan. Saya mohon turun Kang Mas bagi peluang orang lain naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saudara-saudaraku, suara saya terbatas dan ini sudah mau serak ini. Iya Ustaz, udah mau 2 jam. Iya, kita istirahat dulu. Suatu saat kita bertemu kembali di room ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.